Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang menelaah kebahasaan teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan suatu benda atau objek yang dideskripsikan. Perhatikan contoh. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Kalimat perinciannya, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan rumah bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, dalam contoh ini hal yang dirincikan itu adalah tentang hiasan rumah, di mana hiasannya itu berupa ukiran yang terdapat di sekujur bagian rumah yang bermotif garis-garis lengkung yang harmonis, dan ini menambah cantiknya rumah tersebut. Kebahasaan yang kedua itu penggunaan kalimat serapan panca indera. Artinya di dalam teks deskripsi menggunakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan panca indera. Apakah itu pendengaran, penglihatan, perasaan, dan sebagainya. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis lengkung yang harmonis. Nah, dalam kalimat itu terdapat panca indera penglihatan. Contoh kedua, debur ombak pantai terdengar berirama. Kira-kira panca indera apakah di situ? Ya, bagus, panca indera pendengaran. Yang ketiga adalah udara sangat terasa segar. Nah, dalam contoh yang ketiga ini terdapat panca indera perasa. Nah, tiga, kalimat yang menggunakan kata dasar KPTS. Dalam penulisannya terdapat 3 aturan. Yang pertama, fonem KPTS akan lebur jika setelah awalan atau imbuhan man itu diikuti dengan kata dasar berawalan dengan huruf KPTS. Contoh, lihat contoh kalimat di atas. Pemandangan bawah laut Semini juga tidak kalah memesona. Pada kalimat tersebut terdapat kata memesona. Kata dasarnya adalah pesona. Jika dirangkai dengan imbuhan man, maka huruf ke-nya menjadi lebur atau luluh. Hasilnya menjadi memesona. Yang kedua, fonem KPTS tidak luluh atau lebur jika setelah awalan man diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan konsonan rangka. Contoh, imbuhan man ditambah dengan kriminal menjadi mengkriminalkan. Konsonan rangkapnya adalah K dan R, ya. Kemudian yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan man diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Contoh, mempertaruhkan. Kebahasaan selanjutnya itu penggunaan kata yang bersinonim. Perhatikan contoh berikut. Kata-kata indah, elok, molek, dan permai itu adalah merupakan contoh kata yang bersinonim. Pada kalimat berikut, pantai nan indah nan permai. Di situ terdapat 2 kata yang bersinonim, yaitu kata indah dan permai. Nah, kata bersinonim ini maksudnya kata yang memiliki makna yang sama. Nah, dalam teks deskripsi banyak digunakan kata-kata yang bersinonim. Baik anak-anak ustazah, ciri kebahasaan teks deskripsi yang selanjutnya yaitu penggunaan kata depan. Perhatikan contoh berikut. Tongkonan tersebut
didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Nah, kata depan ini terdiri dari di, ke, dari, dan daripada. Dalam contoh kalimat ini terdapat kata depan di, yaitu pada kata di bagian depan rumah adat. Nah, cara penulisan kata depan yaitu dipisah dengan kata setelahnya. Nah, pada contoh kalimat ini selain menggunakan kata depan juga terdapat imbuhan di, ya, yang mana terlihat pada kata didekorasi dan ditancapkan. Cara penulisan imbuhan di adalah digabungkan dengan kata setelahnya. Saat selanjutnya adalah penggunaan kata khusus. Perhatikan contoh berikut. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, di sini terdapat kata umum dan kata khusus, yaitu kata umumnya adalah rumah, kata khususnya adalah rumah adat. Nah, selain rumah adat, kata khusus dari rumah itu bisa rumah sakit atau rumah bersalin atau rumah makan dan sebagainya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Kira-kira manakah kata umum dan kata khusus dari kalimat tersebut? Oke, baik. Benar sekali. Kata umum dalam kalimat itu adalah pohon. Kata khususnya adalah pohon bambu. Selain pohon bambu, bisa juga pohon rambutan, pohon durian, pohon mangga, dan lain-lain. Baik, contoh lain, misalnya kata melihat. Apakah kata tersebut kata umum atau kata khusus? Iya, benar sekali. Itu adalah kata umum. Apa kata khusus dari melihat? Yaitu bisa melirik, memandang, dan lain-lain. Nah, dari beberapa contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa kata umum atau hipernim adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Dalam contoh kalimat ini terdapat penulisan huruf kapital. Yang pertama digunakan pada awal kalimat, yaitu rumah adat. Kata rumah dimulai dengan huruf kapital. Kemudian nama suku, yaitu suku Toraja. Nah, untuk pembahasan lebih dalamnya tentang penggunaan huruf kapital ini akan kita bahas dalam video pembelajaran selanjutnya, khusus membahas tentang penulisan huruf kapital di dalam bahasa Indonesia. Silakan antum lihat di channel YouTube Ustazah Kartini Ikan. Ciri kebahasan selanjutnya adalah menggunakan kalimat bermajas. Nah, apa itu majas? Pada pembelajaran terdahulu antum sudah mengenal majas. Baik, majas itu adalah gaya bahasa yang memiliki makna kias untuk melukiskan sesuatu hal dengan menyamakan dengan sesuatu hal yang lain. Nah,
Perhatikan contoh berikut. Memasuki rantai poa akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, dalam kalimat ini terdapat sebuah majas, yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang mengibaratkan suatu benda memiliki sifat seperti manusia. Nah, dalam kalimat itu apa bendanya yang diibaratkan itu? Yaitu tongkonan. Tongkonan yang memiliki sifat seperti manusia, yaitu menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, jenis-jenis majas ini sangat banyak ya. Untuk lebih pahamnya mengenai tentang macam-macam majas ini, silakan anak ustazah melihat video pembelajaran selanjutnya khusus membahas tentang majas ini di channel YouTube Ustazah Kartini Ika. Baik, kita lanjutkan. Ciri kebahasaan yang terakhir itu adalah penggunaan diksi atau pilihan kata yang bervariasi. Nah, di dalam teks deskripsi menggunakan pilihan kata atau diksi yang bervariasi, yang bermacam-macam. Misalnya mengagumkan, memesona, menakjubkan, atau memukau. Nah, itulah penjelasan tentang ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami. Selanjutnya, mari kita lihat contoh telaah